Kalau kayak yang tadi saya bilang, kalau misalkan setelah manfaatkan ini terus mereka tetap tidak omsetnya tetap menurun kayak gitu, omsetnya menurun, beneran menurun atau gimana nih Kak gitu kan? benar juga ya, soalnya Benar. kalau dari KPP sendiri untuk mewaspadai para pelaku UMKM yang nakal lah istilahnya, seperti yang tidak melapor dengan jujur penghasilannya itu seperti apa? Jadi gini, di kita kan memang sebenarnya sistemnya kan self assessment. Jadi wajib pajak itu dibiarkan untuk menghitung sendiri, melapor, membayar sendiri gitu kan ya. Harapannya adalah supaya itu bisa meningkatkan voluntary-nya dia, kesadarannya dia untuk patuh itu secara sukarela. Tapi dalam perkembangannya kan kita juga mungkin belum bisa, walaupun kita coba ke sana mungkin masih ada yang belum bisa seperti itu gitu kan. Oleh karena itu tetap pengawasan itu tetap kita lakukan. Jadi salah satu contohnya adalah kita tetap mengadakan visit ke lapangan Kak. Itu namanya kita lagi ini juga namanya KPDA, kegiatan pengamatan data lapangan. Di situ adalah kita bisa merupakan ajang kita juga untuk melihat di lapangan ternyata warungnya apa itu namanya rame, atau ternyata oh iya memang sepi kok, berarti udah wajar sih kalau emang omsetnya turun begitu. Jadi memang dari kita tetap melakukan cross check data. Oke, siap. Tribuners yang ingin bertanya silahkan meninggalkan pesan di kolom komentar di Facebook poskupang.com dan YouTube Poskupang. Dan ini sudah ada dari Kak Maria. Ini ada 3 pertanyaan nih untuk Kak Sarah. Ini pertanyaan pertama Kak. Sektor usaha apa saja yang mendapat insentif wajib pajak UMKM ini? Dan jika diperpanjang hingga Desember 2020 ini, apakah prosedurnya masih sama? Satu-satu sih. Kalau prosedurnya masih sama, jadi ya hanya mengirimkan laporan bulanan, realisasi bulanan tadi. Kita sih berharapnya mudah-mudahan pandemi ini cukup sampai di tahun ini kan ya, gitu kan. Jadi sehingga bisa kegiatannya seperti biasa kayak gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan kedua. Untuk kami pelaku UMKM, jika mau memanfaatkan fasilitas ini, apakah perlu mengajukan surat keterangan PP23? Nah, itu yang tadi saya bilang sudah tidak perlu lagi. Jadi di PMK 44 kan dibilang masih perlu, tapi bulan Juli itu keluar PMK 86 yang bilang udah nggak perlu lagi gitu. Nanti bisa langsung ngirimin laporan realisasi bulanannya. Oke, dan yang ketiga, apa saja upaya yang dilakukan kantor pajak untuk menghindari penyalahgunaan insentif pajak? Nah ini itu tadi, pengawasan tetap kita jalankan, kita mengadakan analisis gitu kali ya. Jadi cross check data lagi, terlebih lagi ke lapangan, sehingga untuk memang melakukan itu tadi pengecekan apakah compliance-nya itu udah secara formal, tapi materialnya apakah juga sudah terlaksana gitu. Berarti ya itu visit di lapangan ya terus. Kayak gitu. Cuman kita memang yang kita sadarin adalah memang kan pandemi ini banyak memberikan dampak kepada para pelaku UMKM. Itu yang dimengerti, dan juga yang itu karena begitu pentingnya WP UMKM ini, makanya kita perlu menjaganya bersama-sama nih gitu kan. Nggak cuma dari sisi si pelaku UMKM-nya aja, tapi kita juga. Oleh karena itu kantor Direktorat Jenderal Pajak itu sebenarnya mempunyai banyak inovasi-inovasi gitu. Salah satunya adalah Business Development Service. Business Development Service ini adalah merupakan kegiatan untuk membantu para UMKM ini untuk belajar. Teman-teman UMKM ini butuhnya apa sih? Oh, butuh keahlian branding produk, atau butuh keahlian marketing, atau misalnya teknik fotografi. Kalau misalnya dibuat ngiklanin di IG tuh bagusnya angle-nya gimana ya. Nah, ini kebutuhan ini yang kita juga coba fasilitasi. Kita adakan, kita panggil narasumber yang berkompeten, kemudian kita panggil teman-teman pelaku UMKM, kita sosialisasikan gitu, kita fasilitasi agar mereka bisa belajar gitu, sehingga bisa makin berkembang, naik kelas tadi gitu kan. Gitu.